Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi multikultur di kelompok 3 yang beranggotakan Al-Hibni Fadil Hidayah, Ardia Angelia Trinanda, atau Ilah Abdul Haq, Rahmania Juwita, dan Resifa Triayuning Pramesti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang terdiri dari beberapa materi, yaitu definisi, sejarah, asumsi dasar, tahap atau cara beradaptasi, contoh, dan sumber referensi. Next. Definisi accommodation communication theory. Akomodasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Akomodasi biasanya dilakukan secara tidak sadar. Kita cenderung memiliki naskah kognitif internal yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang lain. Selanjutnya adalah sejarah accommodation communication theory. Teori ini dikemukakan oleh Howard Giles dan koleganya berkaitan dengan penyesuaian interpersonal dalam interaksi komunikasi. Hal ini didasarkan pada observasi bahwa komunikator sering kelihatan menirukan perilaku satu sama lain. Teori akomodasi komunikasi berawal pada tahun 1973 ketika Giles pertama kali memperkenalkan pemikiran mengenai model mobilitas aksen yang didasarkan pada berbagai aksen yang dapat didengar dalam situasi wawancara. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang dengan latar belakang budaya yang berbeda sedang melakukan wawancara. Seseorang yang sedang diwawancara pastilah merasa sangat menghormati orang dari institusi yang sedang mewawancarainya. Ketika dalam situasi tersebut, orang yang mewawancarai akan lebih mendominasi situasi wawancara, sementara orang yang diwawancarai akan mencoba mengikutinya. Maka pada situasi tersebut, orang yang sedang wawancara mencoba melakukan akomodasi komunikasi. Dengan begitu, akomodasi komunikasi dapat dibahas dengan memperhatikan adanya keberagaman budaya. Selanjutnya, asumsi dasar accommodation communication theory. Mengingat bahwa akomodasi dipengaruhi oleh beberapa keadaan personal, situasional, dan budaya, maka dalam teori ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, persamaan dan perbedaan berbicara dan berperilaku terdapat di dalam semua percakapan. Pengalaman-pengalaman dan latar belakang yang bervariasi akan menentukan sejauh mana orang mengakomodasikan orang lain. 2. Cara di mana kita memersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan. 3. Bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. 4. Akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Selanjutnya, tahap atau cara beradaptasi accommodation communication theory. Teori akomodasi komunikasi menyatakan bahwa dalam percakapan orang memiliki pilihan, yaitu konvergensi, divergensi, dan akomodasi berlebihan. Yang pertama itu konvergensi. Giles, Nicholas Copeland, dan Justin Copeland mendefinisikan konvergensi adalah strategi di mana individu beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Konvergensi merupakan proses yang selektif, tidak selalu memilih strategi konvergen dengan orang lain. Ketika orang melakukan konvergensi, mereka bertumpu pada persepsi mereka mengenai pembicaraan atau perilaku orang lain. Yang kedua ada divergensi. Ketika tidak adanya usaha dari para pembicara untuk menunjukkan persamaan di antara mereka, atau tidak ada kekhawatiran apabila mereka tidak mengakomodasi satu sama lain. Yang ketiga ada akomodasi berlebihan. Label yang diberikan kepada pembicara yang dianggap pendengar terlalu berlebihan. Istilah ini diberikan kepada orang yang walaupun bertindak berdasarkan niat,
yang baik justru dianggap merendahkan. Akomodasi berlebihan biasanya menyebabkan pendengar untuk mempersepsikan diri mereka tidak setara. Selanjutnya ada contoh accommodation communication theory. Yang pertama, akomodasi yang dipengaruhi oleh budaya. Dai dari suku Jawa berdakwah di daerah Jawa, dia akan memodifikasi bahasa, logat, tingkah laku dengan model ala Jawa agar penyampaian dakwah dapat dipahami dengan baik oleh orang Jawa. Ke daerah lain yang beda budaya, misalnya Jakarta, dia akan berusaha mengakomodasi isi pesannya dengan menggunakan bahasa Indonesia karena orang Jakarta tidak mengerti bahasa Jawa. Lalu selanjutnya ada contoh yang kedua, akomodasi yang dipengaruhi oleh keadilan personal atau situasional. Dai dalam penyampaian dakwah harus melihat keadaan para mad'unya. Jika mad'unya dari kalangan ibu-ibu, dai mengakomodasi sikap yang pantas dilakukan pada ibu-ibu dan isi pesannya pun disesuaikan dengan psikologi seorang ibu-ibu. Menyesuaikan tema yang berhubungan dengan ibu-ibu seperti peran wanita dalam Islam, menjadi istri dan ibu yang solehah. Jika ceramah disampaikan kepada para remaja, akomodasi yang dilakukan dai juga menyesuaikan pada kondisi remaja. Tema isi dakwah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan remaja. Contoh-contoh yang diambil dan gaya penyampaiannya juga lebih logis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.